Atap teras kantor Bupati Brebes berkurang 15 meter dengan lebar 8 meter ambruk saat dalam perbaikan. Dalam insiden ini, 2 orang pekerja yang sedang dalam melakukan perbaikan terluka akibat terjebak dalam reruntuhan. Satu korban lain yakni seorang anak peserta lomba fun bike. Tim Damkar dan BNPB Brebes mengevakuasi dan membawa korban ke RSUD Brebes. Sebelum atap ambruk sempat terjadi kebocoran di bagian depan gedung, sehingga ada pekerja yang tengah melakukan perbaikan. Peristiwa ini terjadi saat sekitar lokasi sedang berlangsung lomba fun bike dan layang-layang yang digelar Pemkab Brebes. Saya tahu itu kota dari sana, terus saya kan lari, tapi larinya nggak belok, mundur, nabrak ini. Tapi saya lihat teman saya yang mau turun itu jatuh, terus saya tarik. Iya, tarik ini kejepit sama itu. 2 korban yakni Cuswanto dan Abdullah merupakan pekerja bangunan yang tengah memperbaiki atap. Korban alami retak pada tangan kanan akibat terjepit reruntuhan. Satu korban lain yakni seorang anak berusia 7 tahun peserta lomba fun bike yang tengah duduk sambil menunggu pembagian hadiah. Korban alami luka memar di punggung tangan kanan. Ketiga korban menjadi perawatan di RSUD Brebes. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda ruang belakang rumah makan di rest area tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat mengakibatkan seorang pegawai sesak nafas. Sementara itu kecelakaan beruntun melibatkan 2 bus dengan kendaraan derek. Ya Allah, ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Gas mah seberiji mang terloba menteu geus kahanap-hanapkeun. Ngan ieu pan itu kamar teh aya ieuan mang aya kardus jeung pakaian barudak. Dalam sebuah video amatir yang direkam warga, api membesar membakar ruangan dapur dan beberapa kamar pegawai di dalam rumah makan yang ada di rest area tol Cipularang, kilometer 88, jalur Bandung menuju Jakarta. Sep, awas Sep, tunggu dia Sep. Api dengan cepat membesar karena melumat bahan yang mudah terbakar seperti bangunan kayu, kertas, hingga pakaian milik pegawai. Menurut salah satu pegawai, api muncul saat juru masak tengah menggoreng tahu. Minyak panas dan banyaknya tahu digoreng membuat cipratan minyak keluar dari wajan hingga mengenai barang yang mudah terbakar. Api semakin membesar dikarenakan angin kencang dan menjalar ke bangunan yang mudah terbakar. Pas goreng langsung pas masukin tahu, si minyaknya keluar, kena seng, Pak. Angin besar ya? Angin besar, gak keburu kematiin. Berapa banyak atau area yang terbakar apa aja sih? Area yang terbakar itu cuma area dapur aja, dapur. Alhamdulillah, tapi tidak merembet ke yang lain dan gudang makanannya. Beruntung, api dapat segera dipadamkan sehingga tidak menjalar ke bangunan lain yang berderetan. Seorang pegawai alami sesak nafas saat berusaha memadamkan api. Petugas memberikan bantuan pernafasan dengan oksigen. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Kecelakaan beruntun antara bus Prima Jasa, bus pariwisata yang membawa rombongan ibu-ibu yang akan ziarah ke Bandung, dan kendaraan derek terjadi di kilometer 99 tol Cipularang, wilayah Darangdan, Purwakarta. Kecelakaan bermula ketika kendaraan derek dari arah Bandung menuju Jakarta hendak memutar balik ke jalur A. Tiba-tiba bus Prima Jasa yang melaju dengan kecepatan tinggi diduga tak mampu mengerem. Akibatnya bus Prima Jasa menabrak bagian belakang derek. Benturan keras mengakibatkan mobil derek terdorong hingga melintang ke jalur yang berlawanan. Tak lama berselang, muncul bus pariwisata sehingga mobil derek yang sedang berbalik arah menabrak bus pariwisata tersebut. Kecepatan tinggi dari Prima Jasa ini mungkin nggak bisa kekejar remnya mungkin. Ngajar mobil derek, pas saya lagi lewat di jalur 2 kecepatan 80, mobil derek itu ngantam mobil saya, ibaratnya kelimpahan aja. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan beruntun tersebut, namun sopir mobil derek alami luka berat, 4 penumpang bus pariwisata luka ringan dievakuasi ke rumah sakit di Padalarang, Bandung Barat. Sementara rombongan ibu-ibu yang akan ziarah ke Bandung diangkut dengan bus lain. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Seorang siswa sekolah dasar negeri di Bojonegoro, Jawa Timur tanpa sengaja menelan paku payung saat merakit gangsing penghapus. Sementara itu kaki seorang ibu terjepit di lubang penutup selokan di Cilacap, Jawa Tengah. Gasing penghapus belakangan ini menjadi tren di kalangan pelajar. Namun seorang siswa sekolah dasar negeri Cengungklung, Gayam, Bojonegoro, Jawa Timur mengalami kejadian tak terduga saat sedang merakit gasing bersama teman-temannya.
Saat itu korban berusaha mencabut paku payung dengan giginya. Namun salah seorang temannya tidak sengaja menyenggol hingga paku tertelan. Saat dibawa orang tuanya untuk ke RSUD Bojonegoro, hasil ronsen menunjukkan paku payung sudah berada di tenggorokan dan membuat korban batuk darah. Korban kemudian dibawa ke RSUD Dr. Sutomo, namun posisi paku payung telah berpindah ke dalam paru-paru. Kemudian, saat akan operasi, paku payung telah berpindah ke saluran makanan sehingga prosedur penanganan pun disesuaikan tanpa operasi. Perawat di sini disuruh ke RSU Bojonegoro, langsung ditangani ke RSU Bojonegoro, di ronsen, langsung dirujuk dari Surabaya. Melatih kreativitas anak memang penting, namun orang tua diimbau berhati-hati untuk selalu mengawasi buah hatinya. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Upaya evakuasi kaki ibu-ibu yang terjepit di lubang penutup selokan menjadi perhatian pengunjung pasar Sampang, Cilacap. Menggunakan derek, petugas pemadam kebakaran berusaha mengangkat pal beton penutup selokan. Ibu malang ini terperosok ke dalam lubang selokan saat turun dari bis. Warga sebelumnya sempat membantu sang ibu dengan alat seadanya, namun gagal. Akibat terperosok, ibu terluka di kaki hingga betis. Tim damkar kemudian membawanya ke Puskesmas Sampang untuk dilakukan perawatan medis. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, dampak cuaca ekstrim dan berkurangnya pasokan, harga cabai merah tembus di angka Rp100.000 per kilogram di Bandung Barat, Jawa Barat. Sementara itu ribuan warga berdesakan berebut gunungan tahu dalam tradisi gerebek tahu di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sudah satu pekan terakhir, harga komoditi cabai di pasar tradisional Tagok Padalarang, Kabupaten Bandung Barat mengalami kenaikan signifikan. Komoditi cabai merah Tanjung dari harga sebelumnya Rp40.000 kini mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Sementara kenaikan juga terjadi pada cabai keriting yang sebelumnya harganya Rp30.000 kini mencapai Rp70.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dikeluhkan oleh penjual dan pembeli. Pasalnya kenaikan ini memberatkan dan daya beli berkurang. Gagal panen menjadi penyebab harga cabai meroket. Biasanya sekarang jualan 100. Asalnya berapa, Pak? Asalnya berapa, Pak? Asalnya 40, 60. Selain cabai Tanjung, cabai keriting, cabai hijau? Keriting sama, cabai hijau keriting sama. Asalnya berapa cabai keriting? Cabai keriting biasanya 30, sekarang 70, 60. Ini sudah berapa lama, Pak? Sudah 4-7 hari. Penjual dan pembeli berharap pemerintah secepatnya bisa menstabilkan harga agar daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kembali normal. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yono iNews melaporkan. Kali ini kita tutup dengan doa Haji As'ad Nawari di Hatiga. Ribuan warga rela berdesakan demi berebut gunungan tahu di lapangan Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Tradisi ini merupakan acara tahunan yang rutin digelar dalam peringatan Hari Maulid Nabi. Total ada 39 gunungan tahu yang dibagikan secara gratis kepada warga. Meski harus bersusah payah, warga mengaku sangat senang mengikuti tradisi ini. Seru sekali Mas berebut tahu sama lihat horek setahun sekali. Bareng sama siapa aja ini tadi ikutnya? Sama keluarga. Ini tadi dapat apa aja itu tadi? Tahu putih, tahu goreng, banyak, alhamdulillah. Sebagai desa sentra tahu, warga berharap tradisi ini membuat usaha produksi tahu semakin melimpah dan berkah. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri lintas iNews siang hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Desvita Bionda undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.